Yang saya hormati Dewan Juri, Bapak, Ibu, dan sahabat dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dilimpahkan kesehatan lahir dan batin. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau sampai hari akhir kelak. Dan semoga salawat dan salam yang kita haturkan ini mendatangkan syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Afifah Hima Aulia dari SD Negeri 021 Tarakan 10 tahun. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan khutbah berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa Isra ini diabadikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya ia maha mendengar, maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung baginda Rasulullah SAW menuju langit ketujuh hanya dengan waktu 1 malam. Perjalanan panjang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan 2 perjalanan yang berbeda namun di waktu bersamaan. Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha tidak mungkin dapat dilakukan hanya dengan waktu 1 malam, kecuali dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peristiwa Isra Mi'raj ini pula, Rasulullah SAW menerima langsung perintah sholat 5 waktu, yang awalnya diperintahkan sebanyak 50 waktu sehari semalam, namun atas negosiasi yang dilakukan Rasulullah menjadi 5 waktu sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bayangkan jika kita diperintahkan melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam, kira-kira sanggupkah kita melaksanakannya? Sedangkan yang 5 waktu saja terkadang masih ada yang lalai mengerjakannya, bahkan meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, perintah sholat yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril ini pada peristiwa Isra Mi'raj hukumnya wajib. Maka dari itu jangan sampai kita meremehkan apalagi meninggalkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka sungguh ia telah menegakkan agama itu. Barang siapa meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah merobohkan agama itu." Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis tersebut dikemukakan bahwa penopang agama Islam adalah sholat. Maka jika seorang muslim selalu mendirikan dan menjaga sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia telah menguatkan kekokohan agamanya.
Selain itu, sholat merupakan ikatan antara seorang hamba dengan penciptanya. Maka jika kita meninggalkan sholat, baik sengaja maupun tanpa uzur, sama saja kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berharap pertolongan Allah jika kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin yang dirahmati Allah, dari khitbah singkat ini dapat disimpulkan bahwa perjalanan panjang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menuju langit ketujuh hanya dengan waktu 1 malam merupakan bukti bahwasanya kebesaran Allah melampaui segala yang ada di muka bumi ini. Hal yang tidak mungkin terjadi dapat mungkin terjadi jika Allah menghendakinya. Peristiwa Isra Mi'raj ini pula menjadi sangat penting karena di dalamnya terdapat pesan penting kepada kita, yaitu perintah sholat 5 waktu. Oleh karena itu, marilah kita mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Membaca Al-Quran ayat demi ayat, perbanyak zikir dan sholawat. Jalankan kewajiban, tegakkan sholat agar selamat dunia akhirat.